Bab 116, Pengkhianatan Kejam. Tepuk tangan. Di tepuk tangan yang tajam, semua orang menoleh ke Chu Qingcheng. Dia tersenyum dan menatap Vicious Pilking. Pada kesempatan ini, dengan ketujuh rumah berkumpul di sini, saya ingin semua orang menjadi saksi atas satu masalah saya. Dia menatap Vicious Pilking dengan tatapan dingin. Yang Song, ini saatnya untuk mengakhiri dendam kita, hari ini. Hahaha, dendam apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Apakah saya mungkin muncul tanpa diundang? Vicious Pilking membelai janggutnya. Menyipitkan mata, Chu Qingcheng melanjutkan, Yang Song, berhentilah berpura-pura. Para tetua dari 7 rumah ada di sini, begitu pula tuan muda kedua Regent Estate. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kamu menyerahkan penawar dari Rainbow Cloud Palm. Pengawas Iris dan pengawas Peony juga berdiri, siap menyerang kapan saja. Yang lain diam, menyaksikan peristiwa itu berlangsung. Mereka tahu tentang dendam di antara mereka untuk waktu yang lama. Namun, kali ini, bangunan bunga melayang mengundang Regent Estate untuk menengahi dan menekan Pilking Hall. Vicious Pilking tidak punya pilihan selain menuruti kehadirannya. Namun, tepat ketika tuan muda kedua harus berbicara, dia tetap diam. Orang-orang mengabaikan Chu Qingcheng, dan Vicious Pilking, mengalihkan pandangan mereka ke Qingcheng. Karena mereka semua tahu, dialah yang memiliki keputusan akhir. Siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang gagal dan siapa yang menang, semuanya berada di pundak pria ini. Huangpu Qingyun tersenyum ke arah Vicious Pilking. Hahaha, Elder Yan, jika Anda benar-benar meracuni murid-murid Drifting Flowers Edifice, tidak ada salahnya memberikan penawar dan menjaganya tetap ramah. Hehehe, tuan muda kedua benar. Mencibir, Vicious Pilking menangkupkan tangannya ke arah Huangpu Qingyun, tetapi matanya yang menyeramkan menatap tepat ke arah Chu Qingcheng. Aku memang telah melukai pengawasmu, tetapi aku tidak dapat memberikan penawarnya. Yan Song, kamu berani. Anda bahkan tidak mau mendengarkan Regent Estate. Apakah saya harus mengganggu Yang Mulia agar Anda membatalkan masalah ini? Teriak Chu Qingcheng. Tapi Huangpu Qingyun dengan ringan mengibaskannya, Yang Mulia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus kami, 7 rumah. Bahkan setelah apa yang terjadi di kota Wingeze antara paviliun naga terselubung dan lembah neraka, Yang Mulia menegur mereka berdua. Bukan hanya mereka, bahkan rumah-rumah lain pun diberi peringatan. Kota Wingeze kini telah menjadi area terlarang bagi kami. Ketika Huangpu Qingyun menunjukkan hal ini, tetua kelima Longjiu dan lembah neraka mulai saling melotot. Zuo Fan mencibir ke dalam, tahu kemana arahnya. Agar Regent Estate menyatukan 7 rumah, mereka harus memiliki semua urusan rumah di bawah kendali mereka. Bukankah itu hanya akan menjadi boneka sebagai pemimpin 7 rumah jika rumah lainnya beralih ke kaisar untuk mediasi? Mereka bergerak cukup cepat dalam hal merebut kekuasaan. Jadi ini adalah ambisi Regent Estate yang sebenarnya. Mata Zuo Fan berkilat dingin. Chu Qingcheng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Qingyun, kamu benar, tapi anjing tua ini. Serahkan padaku. Huangpu Qingyun memegang tangannya untuk menyela dan berbicara kepada Vicious Pilking. Elder Yan, mengambil sikapmu saat ini sama saja dengan menghina Regent Estate. Apa kau tidak melihatku duduk di sini? Hahaha, tuan muda kedua salah paham. Sebenarnya, saya tidak bisa memberikan penawarnya. Vicious Pilking menangkupkan tangannya dan tersenyum, tapi, bukankah apa yang dicuri oleh seorang pencuri harus dikembalikan lebih dulu? Apa maksudmu? Huangpu Qingyun mengangkat alis, suaranya aneh. Sambil menyeringai, Vicious Pilking memandang Chu Qingcheng dengan curiga, berbicara dengan senyum licik, Tuan Bangunan Chu, saya yakin Anda belum melupakan iblis itu Chu Qingtian. Menggigil, air mata menggenang di Chu Qingcheng saat dia mengepalkan tinjunya. Kemarahan tak berdasar dan niat membunuh yang meluap melonjak. Orang-orang terkejut menyaksikan Chu Qingcheng begitu lepas kendali untuk pertama kalinya. Mencibir, Vicious Pilking menambahkan, Drifting Flowers Edifice pernah mengirim iblis itu, Chu Qingtian, untuk menjadi muridku. Saya menemukan dia pintar dan menyampaikan beberapa ajaran saya. Pada akhirnya,
dia mencuri formula penangkal Rainbow Cloud Palm. Kekuatannya kurang saat memurnikannya dan mati, sekaligus meracuni banyak pengawas dalam prosesnya. Bagaimana ini bisa menjadi salahku? Ya, dia adalah kakak laki-lakiku yang dimaksudkan untuk mewarisi warisan tuannya. Tapi dia didorong oleh delusi keagungan dan mengkhianati kita meskipun hubungan kita baik. Dia mendapatkan gurunya yang adil ketika dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia buta untuk percaya dia bisa menyempurnakan penawarnya, hanya untuk gagal. Yang Fu mengejek mereka sekarang. Satu-satunya hal yang saya kagumi tentang kakak laki-laki saya adalah bakatnya dalam alkimia. Adapun karakter moralnya, dia terlalu sombong, membalas rasa terima kasih dengan permusuhan dan menyakiti bangunan bunga melayang. Bisa dibilang dia kurang ajar. Diam. Kemarahan Chu Qingcheng berkobar dan matanya memerah saat dia melihat pasangan jahat itu. Yang lainnya tersentak ketakutan. Melemparkan pandangan menghina padanya, Vicious Pilking mendengus, "Tuan muda kedua, jika ini terjadi di Regent Estate, apakah Anda akan memberikan obat penawarnya kepada mata-mata Anda?" "Kamu benar," Huang Pu Qingyun mengangguk. Mata semua orang tertuju padanya dalam sepersekian detik. Itu gedung bunga melayang yang memintanya, jadi apa yang dia lakukan membela Pilking Hall? Hanya Zuo Fan yang tahu ini akan datang, dengan tenang mencicipi anggur yang enak. "Tuan muda kedua, ada alasan di balik masalah ini. Pada saat itu, Pilking Hall menyerang tuan bangunan kita," pengawas Iris bergegas menjelaskan, tetapi Raja Pil Vicious memotongnya. Ada banyak pertengkaran di antara 7 rumah, tetapi apakah kumpulan ini mengiring mata-mata ke rumah lain? Mengikuti kata-katamu, bukankah itu akan membuat lembah neraka dipenuhi oleh orang-orang paviliun naga terselubung? Dan paviliun naga terselubung juga dipenuhi oleh mata-mata lembah neraka. Sesepuh mulai mengangguk pada ini. Dalam kasus argumen kecil, mereka diselesaikan secara terbuka. Mengiring mata-mata terlalu merendahkan dan memalukan untuk prestise 7 rumah. Pengawas Iris bingung sementara Chu Qingcheng hampir tenggelam dalam amarahnya. Matanya membenci Yan Song, ingin memakannya hidup-hidup. "Cukup, karena saya dan para tetua rumah ada di sini, saya akan menjadi hakim dan Anda menjadi saksi dalam menyelesaikan keluhan ini." Teriakan Huang Pu Qingyun menenggelamkan pertengkaran kedua belah pihak. Semua orang mengangguk. Huang Pu Qingyun menoleh ke Vicious Pilking, yang mana Yan Song menangkupkan tangannya. "Aku meninggalkan semuanya di tangan tuan muda kedua." Beralih ke Chu Qingcheng, dia menghela nafas kasar dan mengangguk. Huang Pu Qingyun datang atas permintaannya dan percaya dia akan memihak bangunan bunga melayang. Mata Huang Pu Qingyun berbinar senang, dengan kedua belah pihak setuju, maka saya akan menyatakan keputusan saya. Jangan keberatan atau itu berarti tantangan bagi Regent Estate. Ya, Chu Qingcheng dan Vicious Pilking mengangguk. Bagus, Tetua Yan, Anda harus memberikan penawar dari Rainbow Cloud Palm ke bangunan bunga melayang. Teriak Huang Pu Qingyun dan Chu Qingcheng senang. Tapi Huang Pu Qingyun melanjutkan dengan nada dingin, "Namun, bangunan bunga melayang adalah yang pertama salah. Agar adil, Penatua Yan dapat memilih salah satu item dari bangunan bunga melayang sebagai kompensasi." Ini menyebabkan kejutan yang meluas. Semua orang tahu apa yang paling didambakan Yan Song. Bangunan bunga melayang menolak untuk menawar harta ini dengannya. Atau mereka sudah lama memperdagangkannya. Putusan Huang Pu Qingyun terdengar adil, tetapi condong ke arah Yan Song. Dalam sekejap, mereka semua mengerti, mengedipkan mata mereka dari satu ke yang lain. Chu Qingcheng bahkan lebih terkejut. Dia memperhatikan senyum licik Yan Song dan menyadari bahwa itu adalah jebakan selama ini. Mereka merencanakan ini dari awal. Putusan tuan muda kedua adil. Saya sepenuhnya setuju. Vicious Pilking tertawa, "Kalau begitu aku tidak akan malu dan memilih akar bodi." "Mustahil." Chu Qingcheng mendengus, "Harta suci The Drifting Flowers Edifice tidak akan menjadi milikmu." "Qingcheng, kamu yang memintaku untuk menengahi. Saya telah memberikan keputusan saya dan sekarang Anda menolak. Apakah Anda mengejek saya?" Huang Pu Qingyun menggonggong. Semua orang tahu Huang Pu Qingyun tidak datang untuk membantu Chu Qingcheng, tetapi Pilking Hall. Dengan alasan ini,
Regent Estate melaju sendiri antara Pilking Hall dan Drifting Flowers Edifice. Jika bangunan bunga melayang tidak menyerahkan akar bodi, mereka harus menghadapi tidak hanya Pilking Hall, tetapi juga Regent Estate yang ditakuti dan perkasa, yang terkuat dari 7 rumah. Jika Regent Estate pindah, tidak ada rumah lain yang berani membantu bangunan bunga melayang. Sebelum bangunan bunga melayang bisa mengusir serigala ganas itu, mereka membawa seekor harimau. Tidak ada jalan kembali sekarang. Chu Qingcheng memelototi Huang Puqingyun dengan air mata berlinang. Dia tidak pernah berpikir mungkin orang yang menjadi harapan terakhirnya, kekasih masa kecilnya, akan dengan kejam mengkhianatinya. Pengawas Iris dan pengawas Peony sangat marah, memelototinya dengan kebencian yang pahit. Yang paling mereka benci sekarang adalah Huang Puqingyun, sang pengkhianat. Seolah tidak bisa menatap mata mantan kekasihnya, Huang Puqingyun menoleh dan menghela nafas. "Qingcheng, jangan terlalu keras kepala. Ini semua demi gedung bunga melayang." "Omong kosong. Apa yang tersisa dari bangunan bunga melayang jika akar bodi hilang?" Emosi pengawas Peony berkobar dan mengutuknya. "Bagaimana kamu akan menyebut dirimu bangunan bunga melayang jika semua orang mati?" Huang Puqingyun mendengus, "Kami telah sepakat sebelumnya, untuk tidak menggugat keputusanku. Terima atau menderita murka Regent Estate." Pengawas Peony menjadi bisu, Chu Qingcheng dan pengawas Iris jatuh dalam keputusasaan. Namun, cibiran bergema di sekitar, "Tuan Muda Huangpu, jika telinga saya tidak mengecewakan saya, Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk menengahi dan membiarkan para tetua memberikan kesaksian. Sekarang setelah Anda memberikan putusan, bukankah giliran para tetua untuk menilai keadilannya?" Ini mengejutkan semua orang, berbalik untuk menemukan pria kurang ajar yang berani menantang Regent Estate. Bab 117, Garis Hidup. Orang-orang melihat Zuo Fan dengan santai memegang gelasnya sambil meminum anggurnya. Dia sama sekali tidak terlihat takut, baru saja bertanding melawan Huang Puqingyun. Kamu berani mengganggu masalah antara bangunan bunga melayang dan Pilking Hall." Huang Puqingyun melotot. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan memeluk Xiao Dandan. Mengangkat alis mengejek pada Huang Puqingyun, "Saya sekarang menjadi bagian dari bangunan bunga melayang dan berhak berbicara untuk itu. Apa hakmu untuk menyemburkan omong kosong? Kurang ajar." Kemarahan Huang Puqingyun mengakibatkan melepaskan kekuatannya, melancarkan serangan telapak tangan secara tiba-tiba. Bahkan Zuo Fan tidak akan berani mengambil telapak tangan yang didukung oleh kultivator surga mendalam lapisan kedua. Namun, dia tidak terlihat sedikit pun khawatir. Dia tahu seseorang akan menyelamatkannya. Pita Sutra Putih mencengkeram telapak tangan. Dia berbalik untuk melihat Chu Qingcheng yang dingin menatap ke belakang. "Qingcheng, apa artinya ini? Apa kau melanggar perjanjian?" Huang Puqingyun menyipitkan mata. Chu Qingcheng meludah dengan gigi terkatup, kata-kata Song Yu benar. Tuan Muda kedua telah memberikan putusannya dan sekarang giliran para tetua untuk menilai keadilannya. Saya yakin Tuan Muda kedua yang hebat adalah pria yang memegang kata-katanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Huang Puqingyun mendengus marah. "Baiklah, biarkan para tetua yang memutuskan." Kekuatannya menyala dan pita sutra putih di tangannya tercabik-cabik saat dia kembali ke tempat duduknya. Matanya yang dingin bersinar di atas kerumunan. "Katakan padaku, apakah keputusanku benar atau salah?" Hati semua orang disita. Mereka menggelengkan kepala lalu menatap Zuo Fan. Apakah menantu bangunan bunga melayang harus melakukan sejauh ini untuk mereka? Sekarang Anda melempar bola ke lapangan kami. Tidakkah mengucapkan sepatah kata pun akan membuat Regent Estate marah? Sambil merenung sejenak, tetua kelima lembah neraka berdiri sambil tertawa. "Hahaha, putusan Tuan Muda kedua memang adil. Saya tidak keberatan." Penatua kelima bijaksana. "Tuan Muda kedua, aku mendukungnya." Vicious Pilking tersenyum pada Huang Puqingyun. Setelah melihat tatapan memukau pengawas Peony, lalu Huang Puqingyun, Lin Zitian dari Mary Woods menangkupkan tangannya. "Saya menerima putusan Tuan Muda kedua sepenuhnya." Huang Puqingyun mengangguk senang dan pengawas Peony bersiap untuk meledak. Tidak ada orang yang layak.
Mereka membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan kemudian meninggalkan Anda pada saat Anda membutuhkannya. Dasar bermuka dua. Saya tidak akan pernah melupakan ini, Lin Zitian. Mata pengawas Peony terbakar oleh api kemarahan yang membara, napasnya tersengal-sengal dalam upaya putus asa untuk menahannya. Sementara itu, Lin Zitian hanya menghindari tatapannya. Seperti yang terjadi, 3 dari 7 majelis menyetujui putusan Huang Puqingyun. Hanya satu lagi yang diperlukan untuk membuatnya menjadi batu. Bangunan bunga melayang sepenuhnya menentangnya, tetapi bahkan mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Didorong ke dinding, tidak ada tetua yang ingin jatuh di samping bangunan bunga melayang dan menyinggung Regent Estate. Huang Puqingyun tersenyum senang saat melihat wajah masam Chu Qingcheng. Dia menoleh ke Long Jiu, selanjutnya, Elder Jiu dari Violet Dragon Pavilion. Nyatakan sikapmu. Mengambil napas dalam-dalam, Long Jiu memikirkannya. Dia melihat tatapan penuh harapan Chu Qingcheng dan kesombongan Huang Puqingyun yang menjulang tinggi. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya. Tuan muda kedua, saya juga yakin Anda adalah rekan. Chu Qingcheng pucat pasi dan Huang Puqingyun berseri-seri karena bahagia. Kemudian Zhou Fan mengerutkan bibirnya, dengan santai berkata, Kakek Jiu, pilih kata-katamu dengan bijak. Persetan, Pang ini mengancam Elder Jiu, lagi. Nada bicara Zhou Fan datar, tetapi semua orang tahu artinya. Yang mengejutkan orang-orang yang hadir adalah keberaniannya untuk tidak menghormati Long Jiu lagi dan lagi. Dia mungkin junior dari Long Jiu, tapi melakukannya untuk kedua kalinya menguji kesabaran Paviliun Naga terselubung. Jika Long Jiu tidak menyerang, itu akan menghina reputasi mereka. Hehehe, Long Jiu, kamu telah dimarahi sekali lagi oleh seorang junior namun tetap tidak membalas. Sepertinya kamu memiliki temperamen yang lembut. Tetua kelima lembah neraka mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Long Kui dan Long Jie memelototi Zhou Fan. Meskipun Long Jiu tidak peduli, semua fokusnya adalah pada apa yang harus dikatakan selanjutnya. Melihat ke arah Zhou Fan lagi, dia menyadari tekad mendalam yang disembunyikan matanya. Long Jiu lalu menggertakkan giginya. Baiklah kalau begitu, aku akan bertaruh. Tuan muda kedua, saya yakin Anda parsial. Melayang bunga bangunan mungkin yang pertama salah. Tapi mengambil harta berharga dari mereka sama dengan memotong masa depan mereka. Tidak ada bedanya dengan menghancurkan mereka. Long Jiu menangkupkan tangannya dan berteriak, padahal kepalanya basah oleh keringat. Kata-katanya menamparkan wajah Regent Estate. Sikapnya akan berdampak besar pada cara Regent Estate memperlakukan Paviliun Naga terselubung di masa depan. Tapi dia lebih percaya pada Zhou Fan. Dia melihatnya dengan matanya sendiri di Wingzhe City. Setiap keputusan Zhou Fan selalu benar. Terkejut melampaui keyakinan. Tidak ada yang melihat ini datang. Ini bukan hanya berpihak pada bangunan bunga melayang, itu bertentangan dengan Regent Estate. Chu Qingcheng dan 2 pengawas lainnya mengucapkan terima kasih berulang kali. Long Jiu tersenyum pahit saat dia merosot di kursinya. Dia tidak tahu apakah ini akan menjanjikan berkah, atau mengeja malapetaka. Huang Puqingyun mengabaikan Long Jiu dan menatap Zhou Fan. Dia membuat Grand Elder Jiu mengubah keputusannya. Siapa dia sebenarnya? Memang, Huang Puqingyun menemukan Long Jiu telah memutuskan untuk meninggalkan bangunan bunga melayang. Namun, beberapa kata dari Zhou Fan membuat Paviliun Naga terselubung melawan Regent Estate. Siapa dia? Dia memiliki pengaruh yang lebih besar daripada aku. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang memperhatikan. Semua orang di sana menyadari hal ini tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya. Namun mata mereka tidak pernah lepas dari Zhou Fan. Terkekeh di dalam, Zhou Fan terus minum dengan Xie Tian yang seperti teman baik. Bagaimana dengan Sword Marquise Abode? Bagaimana pendapat Anda? Huang Puqingyun mengalihkan pandangan dinginnya ke Jian Suifeng. Namun Xie Tian yang menepuk Jian Suifeng sebelum dia bisa bangkit dan tertawa. Tetua ke-8, biarkan aku yang menangani ini. Tianyang, ini menyangkut masa depan Sword Marquise Abode. Kamu harus. Saya tahu. Xie Tianyang melambaikan peringatannya,
mencibir ke arah Huang Puqingyun dengan pandangan miring, lalu bersulang dengan Zuo Fan lagi. Nak, menurutku kamu sangat akrab. Apakah Anda benar-benar menantu untuk bangunan bunga melayang? Ya, memutar matanya, Zuo Fan tidak tahu untuk apa dia pergi dan mengangguk. Hehehe, lalu buktikan dengan mencium istrimu. Xie Tianyang tertawa sambil menunjuk Xiao Dandan. Dia menjadi merah padam dalam sekejap, jantungnya berdebar kencang, berjalan 1 mil per menit, dan mencuri pandang ke arah Zuo Fan. Yang terakhir memelototi Xie Tianyang dan mengutuk dengan lembut, apa yang kamu mainkan, brengsek? Mau berkelahi? Xie Tianyang baru saja menyatakan, hei sekarang, aku tahu kamu menginginkan bantuanku. Jadi lakukan apa yang saya katakan atau saya tidak tahu sisi mana yang harus dipilih. Apa? Ini membuat semua orang menahan napas. Jian Suifeng hampir meledak. Di saat kritis ini, ketika satu kata bisa menentukan masa depan rumah mereka, dia bermain-main. Tianya, teriak Jian Suifeng. Tetua ke-8, percayalah padaku. Saya tahu apa yang saya lakukan. Xie Tianyang menunjukkan pandangan meyakinkan. Jian Suifeng belum pernah melihatnya terlihat begitu serius. Dia mengangguk pada akhirnya dan memilih untuk mempercayai murid ini. Dia tidak akan memberatkan rumah karena permainan, kan? Baik, Xie Tianyang. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan sangat ingin menghapus seringai itu dari wajah Xie Tianyang dengan tinjunya. Tapi dia memilih untuk bertahan, memelototinya, aku akan mematuhi perintahmu. Zuo Fan memeluk Xiao Dandan dan Franz mencium gadis itu di depan semua orang. Pikiran Xiao Dandan menjadi kosong. Ketika dia melihat seringai Xie Tianyang yang sangat senang, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, mesum, apa yang membuatmu senang? Jika Anda menginginkan seorang wanita, carilah milik Anda sendiri. Hahaha, aku sudah punya, tahu. Begitu aku memberitahunya, dia akan membencimu selamanya. Xie Tianyang tertawa dan memikul meja dengan gembira. Semua orang menyaksikan Tuan Muda Sword Marquise Abode dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dia katakan tetapi satu hal yang pasti. Keduanya saling mengenal. Sementara itu, hanya Zuo Fan yang tahu, yang dia maksud adalah Sue Ningxiang. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas, kalau begitu, tentukan pilihanmu. Baiklah, saudara, aku memilihmu. Xie Tianyang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menoleh ke Huang Puqingyun dan mengejek dengan alisnya, Tuan Muda kedua, saya benar-benar menyangkal apa yang Anda sebut keadilan. Itulah mengapa Sword Marquise Abode percaya keputusanmu salah. Huang Puqingyun mengepalkan tinjunya dengan marah. Matanya bosan melalui Xie Tianyang, kamu punya empedu. Tunggu saja. Xie Tianyang mengangkat kepalanya dengan percaya diri, siap melawan. Dengan ini, putusan itu seri. Chu Qingcheng sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Xie Tianyang. Dia kemudian berkata kepada Huang Puqingyun, karena putusan Tuan Muda kedua tidak dapat memperoleh persetujuan tetua 7 rumah, itu diveto. Siapa bilang begitu? Apakah Anda lupa tentang kami, Regent Estate? Huang Puqingyun mendengus. Hehehe, saya belum pernah dengar memberikan vonis dan voting juga. Suara Bupati Estate tidak sah sejak awal. Zuo Fan mencibir. Sambil menggertakkan giginya, Huang Puqingyun memelototinya. Jika dia telah membunuh Zuo Fan ketika dia memiliki kesempatan, pavilion naga terselubung dan kediaman pedang Marquise akan abstain dan bangunan bunga melayang akan dengan mudah jatuh. Sialan Pang, aku akan membunuhmu sendiri. Huang Puqingyun menatap tajam ke arah Zuo Fan. Zuo Fan memperhatikan dan tersenyum, jika Tuan Muda kedua tidak puas dengan kesimpulan ini, saya punya usul. Tetua yang memberikan penawarnya dan dia bebas mengambil apa saja dari bangunan bunga melayang, selain akar bodi. Tidak, hanya akar bodi yang penting bagiku. Vicious Pilking menyikat lengan bajunya dengan marah. Zuo Fan menyemangati sudut mulutnya seolah-olah dia mengharapkan ini, itu mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Hanya saja Anda tidak dapat memilikinya dengan mudah. Itu semua akan tergantung padamu. Apa yang Anda maksudkan? Vicious Pilking bertanya. Sederhana, pertemuan 100 pil akan segera dimulai dan hadiahnya adalah akar bodi.
Pemenang akan memiliki semua hak untuk mengklaimnya. Baiklah, mari kita lihat apakah ada yang bisa menandingi keterampilan alkimia saya. Hahaha, Vicious Pilking terkekeh, mengira dia memilikinya di dalam tas. Huang Pu Qingyun bergumam sebentar lalu setuju. Sementara Chu Qingcheng dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Siapa yang bisa mengalahkan Vicious Pilking dalam alkimia? Sepertinya garis hidup untuk bangunan bunga melayang, tetapi tampaknya tidak membuat banyak perbedaan dari sebelumnya. Bab 118, Rencana Bersama. Dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, pesta yang rumit telah mencapai akhirnya. Apa yang orang anggap aneh, adalah Pilking Hall dan Regent Estate mengubah tentang kondisi bukan dengan tuan bangunan bunga melayang, tetapi Zuo Fan, menantu dari bangunan bunga melayang. Di negeri di mana perempuan memerintah, nasib mereka akhirnya berada di tangan laki-laki. Ini adalah satu ironi yang tidak bisa didapatkan oleh sebagian orang. Tapi ironi sebenarnya adalah Zuo Fan adalah menantu palsu, hanya diketahui oleh pengawas. Dan pria ini adalah orang yang berbicara untuk bangunan bunga melayang. Pengawas Peony dan pengawas Iris saling pandang, hati mereka pahit. Karena semua ini dikatakan dan dilakukan, penyesalan apapun sekarang akan membuang-buang napas. Selain fakta bahwa para tetua dari 7 rumah menyaksikan ini, siapa yang dapat mengubahnya sekarang setelah Pilking Hall dan Regent Estate meraih keuntungan yang begitu besar? Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mempercayai Regent Estate. Mereka memberi Huang Pu Qingyun begitu banyak harta mereka untuk membawanya ke sini, hanya untuk semakin dekat dengan kehilangan yang terakhir dan terpenting. Ketika para tetua pergi, mengurus urusan mereka, Chu Qingcheng memanggil Huang Pu Qingyun, orang terakhir yang pergi. Tunggu. Wajah Chu Qingcheng membeku, matanya dingin. Huang Pu Qingyun berhenti tetapi tidak berbalik. Tidak jauh dari situ, Vicious Pilking juga berhenti dan melihat keduanya. Mengapa? Kata Chu Qingcheng. Bibir Huang Pu Qingyun bergerak tetapi mulai dengan desahan, Qingcheng, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak mengambilnya. Chu Qingcheng mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini semua demi kepentingan rumahmu. Dan tak satu pun dari kita bisa mengubahnya. Kalau saja bangunan bunga melayang lebih berperilaku, Anda tidak akan pernah datang untuk bersaksi hari ini. Mata Huang Pu Qingyun berkilat dengan penyesalan dan melangkah pergi dengan 4 ahli surga yang mendalamnya. Di saat kehilangan Chu Qingcheng, Vicious Pilking merayap dengan senyum ganas, Tuan bangunan, Anda salah dalam asumsi Anda kali ini. Yang menginginkan akar bodi bukanlah Pilking Hall, tapi Regent Estate. Apa? Chu Qingcheng terkejut. Hehehe, kelelawar tua itu tidak memberitahumu. Regent Estate telah lama meminta akar bodi darinya. Sayang sekali dia begitu keras kepala, tidak mau mengalah sedikit pun, jadi. Vicious Pilking menyipitkan mata, kurasa tidak ada salahnya memberitahumu rahasia ini saat ini. Anda pikir saya sendiri cukup untuk menyakiti kelelawar tua itu? Dia telah menasihati 3 generasi tuan bangunan Anda, bagaimanapun juga, seorang ahli surga mendalam puncak yang benar-benar menakjubkan. Perasaan buruk mulai menguasai hati Chu Qingcheng. Hahaha, kamu seharusnya sudah menebaknya. Orang yang telah melukainya hingga keadaan seperti itu adalah seorang ahli dari Regent Estate. Gadis bodoh, menurutmu hubungan lemahmu dengan tuan muda kedua sudah cukup untuk membuat Regent Estate membantumu. Anda membawa serigala itu dengan tangan terbuka. Tawa Vicious Pilking yang tak terkendali dipenuhi dengan penghinaan saat dia pergi. Chu Qingcheng menggigil dan pingsan. Matanya kosong dan air mata mengalir di pipinya. Apa yang telah aku lakukan? Matanya yang kosong sekarang menunjukkan keputusasaan. Sosoknya yang sendirian di aula tamu yang megah memberikan gambaran yang menyedihkan. Sementara itu, Zuo Fan dan Xiao Dandan meninggalkan aula dan melihat paviliun naga terselubung dengan kediaman pedang Marquise menunggu mereka di sudut terpencil. Sambil menyeringai, Zuo Fan berjalan lurus ke arah mereka, dengan Xiao Dandan di sebelahnya, tentu saja, menimbulkan kejutan darinya, untuk apa kamu ikut denganku? Pergi bermain sendiri. Xiao Dandan cemberut, kamu telah melakukan itu di depan semua orang dan sekarang kamu sangat jahat. Apa yang saya lakukan?
bukankah itu hanya sebuah ciuman? Tidak ada yang hebat, saya melakukannya untuk mendapatkan suara Sword Marquise Abode dan menyelamatkan bangunan bunga melayang Anda. Zuo Fan memutar matanya dan memperingatkan, jangan pernah menyebutkan ini lagi. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Xiao dandan seperti anak yang penurut, meski di dalam hatinya, dia merasa sengsara. Namun memperhatikan kedua rumah mengawasi mereka dengan cermat, dia tidak bisa menahan tangan Zuo Fan dengan khawatir. Song Yu, apakah mereka mencari masalah karena kamu menghina mereka di pesta itu? Akan lebih baik untuk pergi sesegera mungkin. Zuo Fan tidak menjelaskan dan mengangguk, benar, tapi ini pekerjaan pria, bukan untuk wanita. Juga, semakin jauh kamu dariku, semakin baik. Zuo Fan merebut tangannya dari cengkeramannya tanpa ragu dan berjalan maju. Xiao dandan sedih tapi khawatir demi dia. Dia memikirkan sesuatu dan segera bergegas pergi. Salam, sudah lama sekali. Zuo Fan tersenyum tipis, mengenakan cincin petir dari cincin penyimpanannya. Percikan api melintasinya dan Xie Tian yang bereaksi dengan baik. Dia tertawa, aku tahu itu kamu. Anda terlihat sangat berbeda sehingga saya hampir tidak mengenali Anda. Tapi menyebutku pengecut membuatku menyadari kebenarannya. Xie Tianyang adalah orang pertama yang menyebut Zuo Fan pengecut dan sekarang perannya dibalik. Ngomong-ngomong, di mana ipar perempuan? Alis Xie Tianyang sengaja menari. Suasana hati Zuo Fan berubah masam saat dia mengepalkan tangannya. Mengapa kamu melakukan itu? Apakah Anda ingin sekali melakukan smackdown? Hahaha, itu lelucon. Lagi pula kau tidak kalah. Xie Tianyang tertawa saat dia mundur, masih agak takut pada Zuo Fan. Ngomong-ngomong, adik, aku ingin bertanya. Tentang apa semua ini? Long Jiu bertanya dengan tegas, tidakkah kamu sadar kita semua telah menyinggung Regent Estate? Adik laki-laki, tunggu, kamu Zuo Fan. Long Kui berteriak, karena Long Jiu hanya memiliki satu adik laki-laki, Zuo Fan, mudah untuk mengetahuinya. Jian Suifeng dan Long Jie juga kaget. Sekarang mereka tahu mengapa Long Jiu dan Xie Tian yang menjual wajah mereka kepada seorang anak kecil, sampai-sampai mereka secara terbuka menentang Regent Estate. Keduanya adalah saudara bagi Zuo Fan, saling berterima kasih tanpa henti. Ya, saudaraku, tentang apa semua itu? Xie Tian yang juga serius, aku percaya padamu karena kamu memiliki alasan yang bagus, tapi jangan teruskan dan menjualku lagi. Kami telah melalui hidup dan mati bersama. Zuo Fan menggaruk hidungnya, kalian berdua adalah orang yang paling aku percayai. Saya tidak akan menyeret Anda ke dalam ini jika saya tidak punya pilihan lain. Hanya saja Anda telah didorong ke dalam bahaya dan sebaiknya rencanakan ke depan. Keduanya bertanya pada saat yang sama, apa maksudmu? Tidak bisakah kamu melihatnya? Mata Zuo Fan berkilat, Regent Estate bermaksud untuk menyatukan ketujuh rumah, dan kalian berdua ada dalam daftar pembunuhan mereka. Daripada menunggu untuk dibunuh, yang terbaik adalah menetapkan batas dan membalas. Apa? Menyatukan 7 rumah? Bagaimana kamu tahu itu? Mereka semua menangis. Zuo Fan perlahan menggelengkan kepalanya, untuk saat ini hanya tebakan. Huang Pu Qingyun menunjukkan kekuatannya begitu dia melihat Xie Tian yang menolak untuk menurut. Jika kita mempertimbangkan perilaku arogan seorang murid ini, maka kita dapat menarik kesimpulan pada skema sebenarnya yang ada di kepala Regent Estate. Di permukaan, kelihatannya tidak lebih dari mencari masalah untuk Sword Marquise Abode dan mempermalukannya melalui dirimu. Padahal sebenarnya, dia berhasil mencapai 2 hal. Melemahkan posisi tuan bangunan, menghasut bangunan bunga melayang dan tempat tinggal pedang Marquise satu sama lain, dan membagi orang menjadi 3 kubu. Mereka yang patuh, mereka yang menentang, dan oportunis. Dari reaksi semua orang barusan, dapat diasumsikan bahwa Hell Valley dan Pilking Hall mendukung mereka. Sementara itu, bangunan bunga melayang, tempat tinggal pedang Marquise, dan paviliun naga bercadar, yang telah mencela dia berkali-kali, jelas menentang mereka. Adapun Mary Woods, mereka berada di kubu oportunis. Mereka mulai menceritakan pesta itu secara keseluruhan dan sampai pada kesimpulan yang sama.
Sekarang, mereka mulai melihat mengapa Huang Puqingyun begitu muak dan kasar atas masalah sepele ini, bahkan terhadap tuan muda sebuah rumah. Dia tidak hanya sombong, tetapi sedang memikirkan cara untuk menangani rumah-rumah itu. Mereka semua berkeringat dingin. Jika Zuo Fan benar, yang terkuat dari 7 rumah akan menyatakan perang terhadap mereka. Untuk membasmi mereka dan menyatukan 7 rumah di bawah satu panji. Ini semua hanya tebakanmu. Jika itu tidak benar, maka kami menjadi bermusuhan dengan Regent Estate tanpa alasan. Long Kui berkata dengan tegas setelah beberapa saat. Mengangguk, mata Zuo Fan menjadi dingin, memang. Tapi tidakkah Anda semua setuju bahwa lebih baik menjadi musuh daripada menunggu saat mereka mendatangi Anda dan membuat Anda tidak siap? Sangat mudah untuk melihat perbedaan dalam bahaya. Jika itu aku akan menghancurkan mereka semua dengan tanda ketidaktaatan sekecil apapun. Menggigil, Long Jiu dan Jian Suifeng bertukar pandang dan mengaguminya di dalam. Begitu ganas dan tegas, seperti penguasa sejati. Baik, aku tahu pepatah tentang waspadai mereka yang ingin menyakitimu, atau apapun. Saya mendapatkan Regent Estate mendambakan kita, tetapi keadaan maaf Drifting Flowers Edifice adalah masalah yang berbeda. Saudaraku, Anda membuat kami menyukai bangunan bunga melayang dan dengan demikian mendorong perang Regent Estate kepada kami. Xie Tianyang tiba-tiba berkata. Jian Suifeng memberinya pandangan memuji anak ini akhirnya memikirkan rumahnya. Zuo Fan tidak setuju dengan mencibir, bangunan bunga melayang memang yang terlemah dari 7, di ambang kehancuran. Inilah mengapa Regent Estate ingin memulai dengan mereka. Pikirkan tentang itu. Jika mereka jatuh, siapa yang akan menjadi Regent Estate selanjutnya? Mereka semua kemudian menyadari, meskipun bangunan bunga melayang adalah yang terlemah di antara 7 rumah, mereka masih menjadi bagian dari 7 rumah. Jika bangunan bunga melayang tidak ada dalam gambar, yang berikutnya adalah mereka, Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion. Bangunan bunga melayang adalah gerbangmu. Setelah gerbang ini terbuka, Regent Estate akan tak terbendung dalam perjalanannya untuk menelan kalian semua. Selain itu, keberadaan Drifting Flowers Edifice menghadirkan target serangan Regent Estate kepada kita. Singkirkan bangunan bunga melayang dari gambar, dan siapapun bisa menebak siapa tanda selanjutnya. Mereka semua mengangguk, dengan mata beberapa orang berkedip dengan tekad. Bahkan Long Kui, yang selalu mencari kesempatan untuk mengobrol dengannya, harus setuju. Long Kui sekarang mengerti betapa seriusnya masalah ini, yang melibatkan rumahnya. Lalu apa yang kamu dapatkan dari ini? Xie Tianyang berkata, saya cukup mengenal Anda dan tidak mungkin Anda terlibat tanpa mendapatkan sesuatu. Paling tidak, dengan sukarela membantu bangunan bunga melayang mengatasi kesulitan ini. Mata Zuo Fan bersinar dengan percaya diri dan berkata, Nona Long Kui, apakah Anda ingat perjanjian 10 tahun kita? Membangkitkan klan Luo di atas 7 rumah dalam 10 tahun. Long Kui bergumam. Benar. Zuo Fan melanjutkan sambil tersenyum, apa yang saya dapatkan dari semua ini, adalah memperlambat kampanye Regent Estate dan membiarkan klan Luo bangkit dalam 10 tahun. Ketika saya selesai, kita akan melihat siapa yang akan menjadi rumah nomor 1 yang sebenarnya di Kekaisaran. Bab 119, Tekad Zuo Fan. Apa yang membual? Jian Suifeng adalah orang pertama yang membuka mulutnya karena terkejut. 10 tahun untuk melampaui 7 rumah. Tidak pernah ada preseden seperti itu di seluruh Kekaisaran Tianyu, apalagi bangkit cukup untuk melawan yang terkuat dari 7 rumah, Regent Estate. Kata-kata Zuo Fan adalah fantasi batas. Tapi dari penampilan yang lain, kesombongan ini adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Diberikan cukup waktu, mereka terbiasa dengan sifat egomaniak Zuo Fan. Sedemikian rupa, mereka menjadi mati rasa terhadap berapa banyak kejutan yang dia berikan kepada mereka, sampai batas tertentu. Selain itu, dibandingkan dengan hal-hal mengejutkan dan luar biasa yang dia lakukan, menyombongkan diri tidak akan berarti apa-apa. Bahkan, dia mungkin benar-benar melakukannya. Mereka skeptis, tetapi juga berharap, menantikan untuk melihat seberapa jauh orang aneh kecil ini bisa pergi. Selanjutnya, kepentingan mereka selaras, untuk saat ini.
untuk menjaga kedua rumah kita tidak punya pilihan selain bekerja sama dan melindungi bangunan bunga melayang. Akan lebih baik jika kita membicarakan ini kemarin. Sekarang kedua rumah setuju, dengan tidak ada dari kita yang memiliki alasan yang sah untuk campur tangan dalam kontes itu lagi. Long Jiu menggelengkan kepalanya. Xie Tianyang melakukan hal yang sama, mengeluh, Pang, membuat proposisi itu adalah langkah yang buruk. Menang dengan alkimia sama saja dengan memberikannya pada Raja Pil Vicious. Kamu pikir aku mau? Bagaimana lagi saya bisa membuat mereka mundur selangkah dan memberikan garis hidup bagi bangunan bunga melayang? Memutar matanya, Zuo Fan mencibir, selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang harus Anda lakukan adalah mendukung bangunan bunga melayang dari waktu ke waktu dan mencegahnya tertelan. Apakah itu berarti Anda memiliki kontingensi di tempat? Mereka semua bertanya. Menyemangati sudut mulutnya, Zuo Fan berbicara dengan percaya diri, itu hanya alkimia. Aku sendiri yang akan menghadapi Vicious Pilking. Apa? Dia adalah seorang alkemis kelas 7, bagaimana? Kali ini mereka panik. Seorang alkemis kelas 7 dianggap sebagai puncak di Kekaisaran Tianyi. Sangat sedikit orang yang mencapai level seperti itu. Dan Vicious Pilking adalah alkemis nomor 1 di Pilking Hall. Dia lebih baik daripada rata-rata alkemis kelas 7, mungkin yang terbaik di Kekaisaran. Apakah Zuo Fan, dengan kultivasinya, pada usianya, mampu melakukan hal seperti itu? Sialan semuanya, ada apa dengan orang aneh ini? Alkimia, susunan, dia adalah master dari semuanya. Hampir tidak ada orang di generasinya yang cocok dengannya. Bagaimana semua bantuan surga dilimpahkan padanya? Xie Tianyang hampir saja menghujani kutukan. Dia tahu keterampilan Zuo Fan dalam alkimia tidak normal, tetapi tidak sejauh dia mencapai level alkemis kelas 7. Zuo Fan menghela nafas, jangan menatapku seperti itu. Saya akan menghadapinya, tetapi saya juga tidak yakin akan berhasil. Zuo Fan tahu alkimia membutuhkan 3 hal, kultivasi, keterampilan, dan nyala api. Kultivasi memungkinkan kontrol yang lama atas nyala api. Keterampilan mengacu pada keterampilan pemurnian rahasia dari beberapa klan. Tanpa yang bagus, jumlah kultivasi tidak akan membantu memperbaiki pil yang bagus. Dan api menentukan tingkat penyempurnaan bahan. Untuk bahan bermutu tinggi, nyala api biasa tidak dapat memperbaikinya. Seorang alkemis harus mencari api binatang atau api alami. Semakin kuat nyala api, semakin baik penyempurnaannya. Kultivasinya menyisakan ruang untuk menyempurnakan pil kelas 4 yang terbaik. Tetapi dengan keterampilan pemurnian rahasia dan kuno dari 9 catatan rahasia Serenitis, dia bisa naik kelas lebih tinggi. Mengenai api, dia tidak tahu seberapa kuat api biru itu, tapi itu kuat, tidak diragukan lagi. Dia yakin dia harus bisa memperbaiki pil kelas 7. Dan jika kamu gagal, Long Jiu melihat Zuo Fan terdiam dan mulai khawatir. Mata Zuo Fan berkilat dengan niat membunuh yang telanjang, maka itu akan menjadi pertarungan. Ini sebenarnya untuk yang terbaik. Mengambil akar bodi, perkebunan Bupati akan mengubah target mereka menjadi saya dan bangunan bunga melayang akan mendapatkan ruang bernapas. Tapi, kamu akan dikejar oleh ahli dari 3 rumah. Mata Long Jiu bergetar, khawatir akan keselamatan Zuo Fan. Senyum bocor di bibir Zuo Fan, hahaha, dan kita akan menjadi musuh cepat atau lambat. Mengacaukan rencana mereka lebih awal adalah yang terbaik. Dengan saya mendapatkan perhatian mereka, kalian bertiga tidak akan kesulitan membuat persiapan. Kata-kata Zuo Fan menggerakkan mereka. Dia menggunakan hidupnya untuk membelikan mereka waktu. Mereka sekarang menatapnya dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Siapa yang berani menghadapi bahaya seperti itu ketika satu kesalahan akan dibayar dengan nyawanya? Sialan, nak, kamu benar-benar berani. Bahkan Jian Suifeng harus mengaguminya. Xie Tianyang menamparkan bahunya. Dia diam, tapi matanya berbicara banyak. Tatapan membara yang seakan ingin melelehkannya. Itu adalah penghargaan pahlawan terhadap orang lain. Tuan Muda Xie, tolong jangan sakiti dia. Suara menawan diikuti oleh penampilan sosok berbaju merah. Itu tidak lain adalah pengawas Peony.
Xiao Dan berlari mundur dan menarik Zuo Fan yang bingung ke belakang pengawas peoni. Semuanya, Song Yu keras kepala seperti bagal dan menyinggungmu sebelumnya. Tolong, demi saya, jangan luapkan dia. Pengawas peoni menangkupkan tangannya. Mereka tiba-tiba membeku, lalu tertawa. Pengawas peoni mengira mereka ingin membalas dendam pada Zuo Fan dan bergegas menyelamatkannya. Ini membuat mereka bertukar pandang. Meskipun mereka mengirimkan pesan melalui tatapan mereka, dan semua setuju untuk bermain bersama. Zuo Fan selalu sombong sehingga Long Jiu, seorang senior, mencari kesempatan untuk mengolok-oloknya. Long Jiu terbatuk sebelum dia mendengus marah, bagaimana bangunan bunga melayang mendapatkan murid yang begitu kasar. Aku sudah lama menamparnya dengan konyol jika pengawas peoni tidak muncul. Paman Jiu, tolong jangan melampiaskannya. Pengawas peoni mengangguk lagi dan lagi. Long Jiu sedang membelai janggutnya, tapi alisnya menari-nari ke arah Zuo Fan. Hati Zuo Fan melonjak dan tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan benar saja, Long Jiu melewati pengawas peoni dan menepuk pundaknya seperti seorang tetua pengajar. Pang, kali ini kamu lolos. Tapi kamu lebih baik menontonnya di masa depan. Kemudian Long Jiu menyelinap pergi, berjalan lebih cepat dari biasanya, takut Zuo Fan akan membalas dendam. Zuo Fan mengedipkan mata, masih keluar dari situ. Xie Tianyang, setelah belajar dari contoh Long Jiu, menepuk pundaknya dengan senyum bangga saat dia berkata, Pang, lebih baik tonton lain kali. Aku tidak akan melakukannya dengan mudah lagi. Aku lebih keren darimu, lebih kuat darimu. Untuk berpikir Anda bahkan berani memanggil saya saudara berharap Anda bisa naik pangkat. Hahaha. Xie Tianyang riang dalam pidatonya. Jika pada hari tertentu, dia tidak akan pernah punya nyali untuk berbicara dengan Zuo Fan sedemikian rupa. Salah siapa Zuo Fan mengambil wajah Song Yu. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan api berkobar di matanya. Kutukan, sejak kapan aku punya saudara laki-laki yang begitu brengsek? Kamu adalah orang yang bertingkah akrab denganku sebelumnya, dan sekarang kamu mempermainkanku. Saat Zuo Fan memelototi sosok keduanya yang mundur, sebuah suara menawan berbicara, Hei, apa yang kamu lihat? Tidak bisa menerimanya. Zuo Fan menoleh ke arah Long Kui. Dia berjuang untuk menahan senyumnya saat dia memarahi, kamu hanya seorang junior seperti wanita ini. Anda lebih baik bertindak bersama ketika Anda melihat Paman Jiu lagi. Jangan nakal dan belajar tata krama. Long Kui menjulurkan dagunya, melewatinya dengan sikap yang serasi. Lebih buruk lagi, ketika dia baru saja melewatinya, Zuo Fan melihat senyum masam di wajahnya. Zuo Fan gemetar sekarang, hampir memuntahkan darah. Kutukan, bahkan gadis ini bergabung. Anda beruntung orang-orang bangunan bunga melayang ada di sekitar, atau saya akan menarik celana Anda ke bawah dan menyamak pantat Anda. Aku saudara angkat dengan Long Jiu. Saya senior di sini. Kamu yang kurang ajar. Zuo Fan merasa suram. Long Jie melewatinya dan dia balas melotot seolah berkata, apa, kamu juga akan menendangku? Long Jie hanya mengangkat bahu dan berjalan. Jian Suifeng membelai janggutnya sambil tersenyum, berjalan mengikuti Xie Tianyang. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya Zuo Fan aneh yang membunuh Yu Guiqi, akan mengalami hari seperti ini, semua cemberut dan putus asa. Setelah semuanya hilang, Xiao Dan menghela nafas dan tersenyum, itu berbahaya. Beruntung aku menelepon tuanku tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Siapa yang menyuruhmu? Zuo Fan melotot tidak sabar dan melolong. Bagaimana mungkin mereka berani berpikir untuk mengacaukanku jika bukan karena kalian berdua muncul? Xiao Dan menundukkan kepalanya, merasa sangat bersalah. Pengawas peoni berkobar. Song Yu, jangan berpikir kamu selalu bisa mengandalkan tuan bangunan dan memilih muridku. Kamu pikir aku peduli dengan nasibmu? Aku hanya datang untuk menyelamatkanmu karena Dan memintaku. Laki-laki semua sama, tidak tahu berterima kasih. Dan, ayo pergi. Dia tidak layak untukmu. Pengawas peoni menarik Xiao Dan pergi. Xiao Dan balas menatapnya, tetapi Zuo Fan memutar matanya. Zuo Fan berpikir sejenak lalu berjalan ke aula tamu.
saatnya mengeluarkan kartu untuk Chu Qingcheng. Menukarkan bodi jade sap untuk keamanan bangunan bunga melayang adalah kesepakatan yang cukup bagus untuk mereka. Bab 120, Formula Aneh. Aula tamu sepi sekarang setelah semua hiruk pikuk berakhir. Hanya sosok yang suram dan sunyi tergeletak di tanah. Mengetahui bahwa dia adalah Chu Qingcheng, Zuo Fan berjalan ke arahnya, kata-katanya tumpul, "Tuan Gedung, saya perlu berbicara dengan Anda. Ini tentang masa depan bangunan bunga melayang. Saya yakin Anda akan tertarik." Zuo Fan tampak seperti orang yang berbeda, tidak seperti Song Yu yang konyol dan naif. Dia memiliki senyum licik dan tatapan yang dalam. Namun kata-katanya jatuh di telinga tuli. Zuo Fan melihat ke bawah untuk menemukan mata Chu Qingcheng mati. Dia tidak mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. "Ayo, Anda adalah ahli surga yang mendalam dan Tuhan bangunan di atas itu. Namun, Anda tidak bisa menerima pukulan. Pengkhianatan seorang pria sudah cukup untuk membawamu ke keadaan ini." Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak heran pria telah menjadi penguasa sejak zaman dahulu. Hati seorang wanita terlalu rapuh. "Meskipun, kakak, bahkan jika kamu ingin menyerah, lakukan itu setelah kamu mendengarkan rencanaku. Setidaknya berikan aku bodi jade sap selagi kamu melakukannya." Zuo Fan menghela nafas. Jika ini terjadi kemarin, dia akan tertawa, berpikir akan mudah untuk mengambil bodi jade sap dan pergi begitu saja. Tapi sekarang, banyak hal telah berubah. Jika sesuatu terjadi pada Chu Qingcheng, bangunan bunga melayang akan runtuh. Bukankah itu untuk kepuasan Regent Estate? Untuk saat ini, dia tidak bisa mencuri bodi jade sap dan hanya bisa memintanya dengan sopan. "Bangunan Lord Chu, bangun. Dengarkan rencanaku untuk menyelamatkan bangunan bunga melayang. Saya jamin Anda akan menyukainya." Zuo Fan melambaikan tangannya di depannya. Chu Qingcheng masih tidak bereaksi, matanya kosong. Padahal, air mata membuktikan bahwa dia sangat hidup. Mendesah, Zuo Fan menemukan dirinya kehabisan pilihan. Setelah seseorang mengunci hatinya untuk melarikan diri dari kenyataan kejam, satu-satunya yang mampu menyelamatkan mereka adalah diri mereka sendiri. "Kakak cucu, kenapa kamu seperti ini?" Zuo Fan menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Chu Qingcheng bergerak dan cahaya kembali ke matanya. "Kau memanggilku apa?" Zuo Fan kaget lalu senang. Sepertinya panggilannya yang tidak disengaja membawa wanita bodoh ini kembali. Dia buru-buru berkata, "Saudari cucu, bangun." Zuo Fan mengguncangnya saat dia menggunakan Bewitching Whispers. Suaranya diperkuat ratusan kali di telinganya. Chu Qingcheng menggigil dan bangun, melihat kembali ke Zuo Fan. Matanya melembut, "Jadi kamu, terima kasih." "Tidak apa-apa, selama kamu bangun sekarang." Mengangguk, Zuo Fan tertawa di dalam, "Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu." "Tidak perlu mengatakannya. Tidak ada yang penting saat ini." Chu Qingcheng berdiri saat dia membuat tekad barunya. Matanya berkilat, bangunan melayang telah memasuki krisis seperti itu dan tanggung jawab saya untuk melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Ini bukan salahmu, dan gedung bunga melayang masih memiliki Song Yu. Chu Qingcheng sepertinya tidak mendengarnya saat dia tersenyum hangat. "Aku benar-benar perlu berterima kasih. Saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan Violet Dragon Pavilion dan Sword Marquise Abode untuk membantu kami, untuk memberi kami satu kesempatan terakhir. Tanpa kesempatan ini, saya tahu bahwa martabat kita akan dilucuti." Sebenarnya. "Baiklah, kamu tidak perlu menjelaskan. Saya mengerti." Dia menggunakan tangan lembutnya untuk membantu Zuo Fan berdiri dan tersenyum. "Aku tahu kamu ingin menghiburku, tapi tidak perlu. Saya menyadarinya sekarang. Masih ada waktu sampai rapat 100 pil dimulai dan harap Anda dapat membantu saya dalam beberapa hal." Dia menarik Zuo Fan keluar. Zuo Fan yang menyedihkan mencoba berkali-kali untuk berbicara, tetapi selalu ditutup sebelum dia bisa menyelesaikannya. Satu-satunya pilihannya adalah membiarkan Chu Qingcheng menariknya. "Kakak, tidak bisakah kamu membiarkan aku berbicara? Saya punya cara untuk menyelamatkan bangunan bunga melayang." Zuo Fan menghela nafas, bagaimana wanita ini berbicara begitu cepat.
Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat aku membuka mulut, dia mengeluarkan 10 kata. Itu hanya untuk beberapa body jade sap. Apakah benar-benar perlu untuk memotong saya setiap saat? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Terlepas dari bagaimana dia mengatakannya, Chu Qingcheng memiliki cara untuk membuatnya diam setiap saat, seolah berbicara dengan seorang anak kecil. Zuo Fan diam sepanjang perjalanan, ditarik ke tebing terpencil di belakang bangunan. Dan dinding tebing memiliki gelombang energi samar yang bocor darinya, sebuah penghalang. Murid bangunan bunga melayang Chu Qingcheng meminta audiensi dengan Bibi Tao. Chu Qingcheng membungkuk dan berteriak. Riak tak terlihat bergema dan penghalang terbuka. Sebuah suara tua terdengar dari dalam, "Cucu, kamu adalah Tuhan sekarang. Anda tidak perlu bertindak seperti ini untuk wanita tua ini. Bibi Tao adalah penguasa tempat ini. Saya mungkin Tuhan, tapi saya tidak berani masuk tanpa izin." Chu Qingcheng tersenyum langka dan menarik Zuo Fan ke dalam. Begitu dia masuk, dia bersin. Itu sangat dingin sehingga dia bisa merasakannya bahkan melalui tubuh berliannya. Gua yang dingin seperti ini pasti berisi harta karun yin yang ekstrim. Benar saja, balok es hitam kebiruan setinggi 10 meter persegi tergeletak di tengah gua. Setiap pembudidaya yin akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka di sini. Tempat ini adalah harta karun yang terbentuk secara alami. Meskipun sedikit kurang dibandingkan dengan akar bodi, itu masih cukup untuk membuat ahli panggung Radiant menjadi serakah. Di atas es terbaring seorang wanita tua berjubah rumit. Dia tampak berusia 50-an, tetapi warna hitam dan biru di wajahnya menunjukkan bahwa dia diracuni, dan dari kelihatannya, itu pasti menghabiskan sebagian besar tubuhnya. Brengsek, wanita tua ini sangat teracuni dan tidak bisa bergerak, namun dia masih bisa melepaskan penghalang ini. Hanya apa kultivasinya? Saya tidak berpikir itu mungkin bangunan bunga melayang bisa memiliki ahli lain. Zuo Fan berbicara. Kemudian sebuah suara penuh dengan penghinaan memasuki telinganya. Anak bodoh, itu adalah mayat hidup. Ia tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak. Bagaimana itu bisa melepaskan penghalang? Akulah yang melakukannya. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menoleh untuk melihat lebih dalam ke dalam gua. Di sana terbaring seorang wanita tua bersila. Dia mengenakan pakaian hitam dan betapa gelapnya di sini, Zuo Fan pada awalnya tidak memperhatikannya. Bibi Tao, dia memiliki kultivasi yang sangat rendah dan kekuatan fisiknya hanya sedikit. Itu normal dia tidak melihatmu. Tolong jangan salahkan dia. Chu Qingcheng tersenyum. Bibi Tao menggoda, "Nak, aku belum pernah melihatmu melindungi seorang pria sebelumnya. Apakah dia milikmu? Apakah kamu menunjukkannya padanya?" Chu Qingcheng tersipu dan mengangguk. Zuo Fan menatap kosong, tidak bisa memahami apapun. Melihat apa? Harta karun. Song Yu, dia adalah alkemis top kami, Bibi Tao. Cepat membungkuk. Chu Qingcheng mendorongnya ke depan. Zuo Fan pergi tanpa daya, merasa lebih aneh. Mengapa tiba-tiba membawaku ke kepala alkemismu? Untuk mengajarinya. Bagaimanapun, mengajarinya tergantung pada bakatnya. Zuo Fan tidak ingin membungkuk sekarang, tapi dia harus menunjukkan rasa hormat. Tetapi ketika dia melihat sekilas wanita tua itu, dia melompat ketakutan. Dia memiliki rambut putih, tetapi juga wajah hijau dan biru karena diracuni. Tidak lebih buruk dari wanita tua di atas es. Telapak awan pelangi. Satu pandangan sudah cukup untuk mengenali penyebabnya. Apa aku membuatmu takut? Hahaha, Bibi Tao menunjukkan senyum yang menakutkan, tidak semua orang dari bangunan bunga melayang itu cantik. Song Yu, jangan kasar dan minta maaf, desak Chu Qingcheng. Namun Zuo Fan tidak bereaksi, hanya melihat wajahnya saat dia bergumam, "Tunggu, ini mirip tapi tidak seperti Rainbow Cloud Palm." Wajah wanita tua itu bergerak dan menunjukkan keterkejutan. "Nak, sepertinya kamu cukup paham tentang racun." Sejujurnya, ini bukan karena Rainbow Cloud Palm, tapi sejak aku gagal menyempurnakan penawarnya. "Apakah kamu membuat pil atau racun?" teriak Zuo Fan. "Hahaha, kata yang bagus.
Sambil tersenyum sedih, Bibi Tao merasa sedih. Apakah itu racun atau obat? Saya belum yakin. Tapi dalam 3 tahun penelitian ini, saya jadi mengerti ini seperti pil tapi bukan pil, racun tapi bukan racun. Vicious Pill King, kamu memang sangat luar biasa sehingga aku bahkan tidak bisa membandingkannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Bibi Tao mengarahkan pandangannya ke dinding batu. Zuo Fan mengikuti matanya dan menyipitkan mata. Kulit manusia tergeletak di dinding, memegang rekor formula penangkal Rainbow Cloud Palm. Bahkan dengan pengetahuan luas Zuo Fan, dia merasa aneh. Bagaimana ini mungkin? Zuo Fan bergumam, 7 bahan, masing-masing adalah harta alam yang langka. Tapi penyulingannya, apakah racun atau pil? Diam sejenak, Zuo Fan berjalan menuju mayat hidup di atas es kuno. Dia menyentuh tangannya dan menyuntikkan Yuan Qi-nya. Seperti yang dia duga, dia diracuni oleh Rainbow Cloud Palm. Dan seperti Chu Qingcheng, dia memiliki bodi jade sap yang menahan 7 racun. Dengan bantuan es kuno ini, hidupnya terpelihara. Hanya saja kondisi keracunan Chu Qingcheng tidak terlalu parah, sementara mayat hidup ini dipenuhi dengan itu. Bahkan dengan penawarnya, kesembuhannya tipis. Jika es kuno tidak membuatnya mati suri, hidupnya akan berakhir. Zuo Fan beralih ke formula di dinding dan merasa ada yang salah dengan itu. Ini nyata, tapi ada triknya. Mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya aneh. Bersambung.